Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Trisulo. Hari ini banyak hal yang ingin saya sharingkan pada teman-teman. Tahukah Anda bahwa sebuah negara maju itu kalau ada antara 2 atau 5, terkadang ada orang bilang 2 atau 5% di penduduknya adalah mereka seorang entrepreneur. Poinnya adalah siapa di antara Bapak Ibu, teman-teman semua yang pengen punya usaha sendiri. Bapak Ibu mengacu dari bukunya Robert Kiyosaki, beberapa mungkin teman-teman sudah membaca buku tersebut, atau bahkan yang belum silahkan, ya, referensi buku yang bagus ya. Kita tahu ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan. Ada kuadran employ dan ada kuadran self-employ. Yang dimana mereka adalah kuadran mereka harus berbarter dulu untuk mendapatkan uang dengan barter skill dan waktunya untuk dapat uang. Nah, artinya kuadran itu adalah kuadran yang membangun bisnis orang lain atau membangun impian orang lain. Saya nggak tahu dengan teman-teman, kalau Anda saat ini masih ada di kuadran tersebut, cirinya adalah Anda ada di situ untuk membangun impian orang lain. Sedangkan di kuadran yang sebelah kanan adalah yang orang bilang adalah kuadran passive income, kuadran sistem bekerja, uang bekerja untuk Anda, adalah saatnya Anda menjadi entrepreneur atau saatnya membangun impian untuk Anda sendiri. Poinnya adalah bisnis impian seperti apa yang paling ideal atau tepatnya menjadi bisnis idaman buat orang-orang. Menariknya Bapak Ibu, saya membaca sebuah buku. Nah, buku ini tentang sebuah bisnis idaman untuk orang-orang di seluruh dunia. Bahkan survei ini, diadakan sebuah survei ini dilakukan di 30 negara lebih. Dan uniknya, hasil survei dari buku tersebut atau survei tersebut, ada beberapa hal yang saya amati, yaitu biasanya dimulai dari hal-hal yang nggak menyenangkan dulu atau tidak mereka inginkan dulu adalah yang pertama, bisnis idaman yang pertama adalah yang tidak butuh karyawan atau tepatnya tidak butuh karyawan yang banyak. Yang kedua adalah tidak ada unsur-unsur politik dalam bisnis tersebut. Itu idaman yang mereka nggak mau, ya. Atau bisnis yang tidak perlu adanya kompromi-kompromi tertentu. Ada hal-hal yang mungkin begitu dilakukan terlalu banyak ada ya biaya-biaya siluman yang nggak jelas, ternyata hitungan di atas kertas yang ya Anda tahu maksud saya, ya. Juga mereka nggak ingin adanya diskriminasi. Jadi ada sebuah bisnis yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa lakukan. Hanya mungkin pendidikan tertentu yang bisa lakukan. Atau jebolan universitas tertentu yang bisa lakukan. Atau suku tertentu yang bisa lakukan. Nah, mereka kurang menginginkan. Ya, itu bisnis idaman. Juga nggak perlu adanya pendidikan formal. Ya, formal yang saya maksud adalah mungkin satu certified tertentu yang hanya orang-orang yang mendapatkan itu yang bisa berbisnis tersebut. Ya, nah itu bisnis yang mereka tidak inginkan. Nah, ada hal yang juga positif teman-teman. Bisnis idaman yang menurut orang-orang survei tersebut adalah yang jelas adalah bisnis-bisnis yang positif. Artinya positif itu adalah bisnis-bisnis yang tidak tanda kutip negatif, yang mereka tidak tenang jiwanya atau tepatnya pikirannya atau harus dikejar-kejar. Nah, bisnis yang tentu saja positif. Nah, mereka juga menginginkan produk-produk atau jasa yang berkualitas, ya. Mereka menginginkan unlimited income, di mana income-nya, begitu saya kerja keras, gimana pun income-nya tergantung kerja keras saya gitu. Nggak kerja keras, tapi income-nya segitu-segitu aja. Mereka juga ingin bisnis yang memiliki rekan kerja yang menyenangkan. Jadi, nggak sekedar bisnis, tapi kok rekan kerjanya nggak enak, nusuk sana, nusuk sini, ya kan? Mereka ingin bisnis yang sesama rekan kerjanya yang menyenangkan. Mereka ingin memiliki kebebasan waktu, apalagi tren saat ini adalah mereka bisa kembangkan bisnis yang part-time, yang menyenangkan, ya, yang mereka bebas waktu kapanpun yang mereka mau, ya, bisa sambil online di rumah dan lain-lain. Mereka juga perlu sesuatu pengembangan diri, tambahan penghasilan, ya. Mereka ingin yang bisnisnya internasional, ya. Mereka ingin mengkontribusi pada amal misalnya. Mereka juga ingin resiko yang rendah, modal yang rendah, tahan resesi ekonomi, dan bisnis yang bisa mengurangi pajak, pengurangan pajak artinya, ya. Dan yang paling penting, bisnis itu fun. Nah, Bapak Ibu, menariknya 20 tahun saat di industri yang luar biasa, yaitu industri bisnis network marketing. Saya nggak mengatakan bisnis network marketing adalah bisnis yang terbaik. Banyak sekali bisnis yang baik di dunia ini. Banyak orang hidupnya berubah. Saya juga nggak mengatakan bisnis network marketing adalah bisnis yang mendapatkan income terbesar. Ya, banyak bisnis yang lain mendapatkan income terbesar. Tapi kembali lagi dari survei tersebut yang menggelitik hati saya, di antara 30 negara yang disurvei tersebut, bisnis idaman tersebut saya rasakan ada di bisnis network marketing. Nah, ini yang luar biasa. Jadi bisnis network marketing bukan bisnis yang terbaik, tapi hanya lebih baik di antara apa yang pernah saya lihat. Nah,
Apa itu bisnis network marketing? Anda bisa pelajari lebih lanjut. Menarik sekali bisnis ini. Yang jelas, pastikan Anda pelajari lebih banyak dan pastikan Anda juga mengikutinya supaya Anda bisa mengerti apa yang saya maksud menjadi sebuah bisnis idaman. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan sharing saya pada sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.